Politik balas dendam itu memang sangat kejam. Begitulah sepenggal kalimat yang bisa saya ambil kesimpulan dari penjelasan Bapak Pandanababan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam muatan video saya kali ini, saya mau berbicara tentang akar permasalahan yang dialami oleh Partai Demokrat ini. Penjelasan ini datang dari sumber yang menurut saya cukup akurat. Beliau adalah seorang politisi senior yang sangat fenomenal. Yah, Bapak Nababan. Dalam muatan video ini, Pandanababan mau menjelaskan kepada kita semua tentang akar permasalahan kenapa pada akhirnya AHY harus disingkirkan dari koalisi perubahan. Ada luka masa lalu yang belum sembuh. Ada konflik besar masa lalu antara seorang mantan Presiden ke-6 Republik Indonesia, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Ketua Umum Partai Nasdem, yakni Bapak Surya Paloh. Tentu ini sangat menarik. Menarik karena dalam dunia politik itu ternyata sekejam ini. Politik balas dendam itu ternyata memang ada. Ditikung di saat benar-benar lagi sayang. Hal ini pun diucapkan oleh Bapak SBY saat mengklarifikasi, saat membuat pidato di depan majelis tinggi partai. Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Pandanababan berikut ini. Dan setelah itu, di akhir video nanti, baru saya akan menanggapinya. Mari kita simak bersama-sama. Aku udah feeling apa yang terjadi sekarang ini itu jauh hari udah saya duga karena ada akar yang belum selesai antara SBY dengan Surya Paloh. Artinya ada akar konflik mereka berdua yang tidak selesai. Di mana pada waktu SBY jadi presiden, dia minta Jaksa Agung Hendarman Supandji mereksa BLBI-nya siapa? Surya, gitu loh. Dan kemudian pengakuannya Sudi Silalahi ke saya, SBY minta berhenti itu karena nggak tahan dia menghadapi serangan Metro TV sama kemudian koran media Indonesia. Itu Sudi mengatakan ke saya, dipanggillah Hendarman Supandji yang jawab waktu itu supaya itu berhenti. Nah itu belum selesai. Itu maka saya baca di majalah Tempo hari ini yang mengatakan dalam pembicaraan orang Nasdem persoalan yang nggak selesai antara Surya Paloh dengan siapa SBY gitu loh. Jadi itu artinya bahwa dalam kejadian itu kemudian Anies mendapat ini, ya dapat peluang dengan masuknya siapa si Caimin gitu loh. Nah, kita lihatlah ini masih babak satu babak dua nih adegan apa ini teater ini masih belum final lah ini ya. Belum teater ini menarik ini. Di Caimin belum final berarti iya belum. Sudah final apa
masih banyak gocek-gocekan maut juga nih, Iya Bung. lah, ini menarik ini teater. Ya kan? Cuma itu saya katakan tadi ada cerita masa lalu yang tidak ini. Tapi apakah itu variabel penting, Bung? Variabel penting itu pada pas nilai secara nurani. Ini kan sekarang kan terus terang tanda tangani, bikin lagi satu apa di tempat yang artinya agak sakral lah, museum proklamasi, naskah proklamasi. Itu kan mengambil tempat itu kan sudah ada niat yang betul-betul baik, khas khusus gitu loh. Itu tidak jaminan, bisa aja cuma berumur berapa hari itu lari sih apanya si PKB-nya gitu loh. Itu kan yang tidak diduga-duga sama sekali. Tapi yang kita kaget justru Bang Rizal, ini ada aktor yang jumlahnya sedikit, mungkin cuma 2 orang living presiden yang kita punya sekarang. Namanya Presiden Megawati dan Presiden SBY. Yang orang par excellence lah kalau kita dianggap sebagai udah presiden, udah par excellence. Tapi Presiden SBY ini yang kemudian jadi salah satu orang yang dianggap dikorbankan, menjadi korban, Bang, dalam itu drama kan, politik ini. Itu kan SBY paling jago memposisikan dirinya sebagai korban. AHY itu dikeluarkan dari radar Anies Baswedan bukan karena keinginan Anies, tapi karena keinginan Surya Paloh. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri itu. Kita tahu bahwa sejarah penyingkiran AHY itu adalah juga bagian dari cawe-cawe Jokowi. SBY sebetulnya bisa bilang bahwa ini soalnya bukan sekedar Surya Paloh yang berkhianat atau Anies yang berkhianat, tapi memang ini keinginan dari Presiden Jokowi. Caimin itu adalah faktor liability di dalam ide perubahan, dan itu bisa memberatkan Anies, dan sangat mungkin juga Anies batal caleg kalau sehari sebelum mendaftar itu Caimin dipanggil KPK, kan itu dasarnya kan. Ya, kita mesti lihat peluang itu, kan ini nggak ada yang final dalam politik. Jadi saya menganggap Demokrat mungkin lagi menunggu waktu sehingga ada realignment lagi. Bisa aja Anies balik lagi pada AHY misalnya. Kan ini bukan sesuatu yang sudah dipastikan tuh. Deklarasi koalisi atau deklarasi pasangan capres antara Anies dan Caimin di Surabaya itu ya deklarasi aja, bukan satu hal yang udah pasti bahwa ini capres yang akan dimajukan ke 2024. Bisa aja seminggu sebelum itu kok ada perubahan politik. Semua ini terjadi karena keinginan Jokowi untuk punya tangan bahkan di kalangan oposisi. Dan yang paling penting sebetulnya dari awal kita lihat bahwa gelagat Pak SBY berseberangan dengan Jokowi itu dianggap Jokowi sebagai upaya untuk menghalangi dinasti dia. Maka Jokowi pasti cari cara supaya AHY tidak masuk di dalam komposisi Anies. Mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko kendati dia tahu bahwa setiap saat Caimin itu bisa diperkarakan. Kalau misalnya Anies makin kuat, tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan. Karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditap Caimin sebagai tali pengekang dari kuda liarnya Anies. Saya anggap ini nasi belum jadi bubur. Nasi masih bisa jadi nasi goreng. Ini semua gara-gara 0% ditolak Jokowi. Halo semuanya, kali ini gue mau cerita soal temuan antara Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi kemarin yang diindikasikan sebagai upaya lagi-lagi pemerintah dituduh cawe-cawe dalam urusan pemilihan presiden dan pemilu 2024. By the way, informasi ini gue dapetin langsung dari Pak Pratikno di siang ketika di kantor melihat pertempuran dunia maya yang sangat rame banget. Banyak yang kecewa sepertinya hari ini dan banyak yang banyak pengkhianatan, bohongan, kejahatan. Padahal ya di politik suka nggak suka hal itu adalah makanan sehari-hari dan gue kira itu udah lumrah ya. Tapi satu hal yang ingin gue sampaikan adalah Pak Pratikno yang menjadi saksi dalam pertemuan hari itu mengatakan tidak ada obrolan soal Pak Anies akan bergabung bersama Caimin menjadi calon wakil presidennya gitu. Dan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Pratik di statementnya, dan Sesnek bilang bahwa semua yang diobrolkan politik dingin-dingin saja, tidak ada hal yang spesial bahkan. Jadi melihat berapa arah-arah angin, statement-statement bahwa istana terlibat dalam hal ngotak-atik cawe-cawe, kali ini tuduhan kalian gagal guys, karena memang tidak ada obrolan itu. Tapi gue ingin bercerita soal semisal ya. Semisal presiden pun disampaikan soal data politik. Ya menurut gue wajar ya. Sekali lagi berkali-kali gue bilang bahwa Pak Jokowi itu orang yang sangat layak untuk ditanya
berbicara soal pemilu. Kenapa? Karena beliau 5 kali tarung, 5 kali menang. Dan wajar banget orang itu selalu bertanya kepada orang yang menang. Kenapa? Ya karena dia tahu cara menangnya, dan di beberapa kesempatan juga dipertanyakan oleh wartawan waktu itu pertemuan Pemret. Kala itu ditanya, Presiden bagaimana soal terlibatan dan cawe-cawe, tuduhan-tuduhan itu. Presiden menyatakan dengan lugas bahwa saya ini menang pemilu berkali-kali dan saya tahu standar etika dan standar moralnya. Semisal Pak Surya Paloh berbicara soal pilpres, koalisi akan dengan siapa dan sebagainya, menurut saya Presiden atau Pak Jokowi itu bisa saja memberikan pandangannya. Tapi lagi-lagi itu hanya pandangan gitu. Pandangan ya bisa diterima, bisa tidak. Sekali lagi, pandangan bisa diterima, bisa tidak. Yang namanya pandangan kok. Kan hal yang menjadi sesuatu yang harus diterima, bahkan ketua umum parpol apalagi. Mereka punya otoritas untuk menentukan jalan partainya. Pandangan itu, sekali lagi, bisa diterima, bisa enggak. Itu wajar-wajar aja. Karena, kenapa? Karena urusan politik termasuk urusan negara. Karena bagaimana proses negara pembangunan berkelanjutan ke depan juga ditentukan oleh proses-proses politik. Ada partai politik di dalamnya. Gue bisa bilang ya, kalau seandainya obrolan soal pilpres dibawa oleh ketua umum partai, pasti pandangan diberikan oleh Pak Presiden Jokowi itu hanya bersifat pandangan. Bagi kepala negara yang melihat politik juga urusan soal pemerintahan. Tapi satu hal yang penting lagi adalah gue ingin menekankan banget bahwa tidak mungkin Presiden Jokowi menggunakan instrumen kekuasaan untuk mengatur partai politik. Nah, ini perlu digarisbawahi. Kali-kali gue bilang, gue berkali-kali ngomong di media sosial, ngomong di TV, ngomong di live IG, TikTok, dan sebagainya, bahwa nggak mungkin Presiden Jokowi menggunakan instrumen kekuasaan untuk mengatur partai A harus sama ini, partai B harus sama ini. Itu sangat tidak Pak Jokowi. Jadi, sekali lagi gue bisa bilang, Presiden itu bukan orang yang apolitis. Walaupun sudah hampir selesai, tapi beliau juga kepuasan publiknya sangat tinggi sampai hari ini. Dan kita bisa lihat, orang sangat menunggu kemana Pak Jokowi akan melabuhkan dukungannya. Menurut gue, penting banget kita sama-sama menunggu ojo ke susu kalau kata teman-teman gua, sehingga kita bisa melihat siapa yang akan dipilih Pak Jokowi selanjutnya. Jadi ya gua berharap teori soal presiden cawe-cawe di proses pemilu 2024 ini segera terpatahkan lah, karena susah juga menjawab tuduhan yang sebenarnya tidak ada. Itu aja dari gua. Makasih guys. Oke guys, menarik ya penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh para pengamat politik dan juga para politisi di dalam cuplikan video ini. Ada sepenggal kalimat yang diucapkan oleh Riza Ramli. Dia mengatakan bahwa seorang Susilo Bambang Yudhoyono itu memang sangat pandai untuk menempatkan dirinya di posisi yang salah. Itulah pernyataan dari Riza Ramli tadi. Ketika saya mencoba untuk mencermati dan melihat kembali apa yang terjadi selama ini, rasa-rasanya ada benar juga. Bahkan dalam konferensi pers di Majelis Tinggi Partai saat Demokrat menarik dukungan terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan serta keluar dari Koalisi Perubahan, banyak sekali tanggapan dari netizen bahkan tokoh-tokoh politik yang menilai bahwa pidato dari seorang Susilo Bambang Yudhoyono ini lebih banyak ke curahan hati, maksud saya. Lebih banyak mencurhat.
Artinya di sini seorang presiden tidak bisa menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan sejati. Netizen sampai menilai bahwa SBY terlalu reaktif. SBY terlalu tergesa-gesa sehingga kader-kadernya sampai ke akar rumput pun terpengaruh. Bahkan sampai mengeluarkan kata pengkhianatan, pembohong, dikait-kaitkan lagi dengan ayat suci Al-Quran dan lain-lain. Tapi apapun itu, kita kembali ke topik bahwa politik itu memang kejam sebenarnya. Apalagi punya niat balas dendam, lebih kejam lagi. Makanya di dalam dunia politik itu sebenarnya tidak ada yang pasti. Dalam dunia politik juga lebih banyak kepentingan. Apalagi tokoh-tokoh politik itu dimainkan oleh orang-orang yang punya perusahaan, orang-orang pembisnis. Semuanya pasti akan mencari kepentingan, mencari keuntungan. Dunia politik itu terkadang orang menilai bahwa penuh dengan kemunafikan. Munafik demi ambisi kepentingan. Semoga saja hal yang dialami oleh Partai Demokrat, terlebih khususnya ketika kita menyimak penjelasan dari Bapak Pandana Baban tadi, persoalan yang menimpa antara Surya Paloh dan SBY ini bisa segera terselesaikan. Tapi lagi dan lagi saya katakan yang namanya politik balas dendam itu pasti amat dan sangat kejam. Bahkan sampai ke 7 keturunan pun bisa jadi. Apalagi kami orang Timur bilang kalau rasa yang dia terima itu sampai ke sumsum tulang belakang, hancur mama. 7 keturunan itu tidak akan lupa. Tapi tidak apa-apalah. Harapan terbesar saya semoga Bapak Surya Paloh dan Bapak SBY bisa cepat menemukan solusinya jika benar bahwa ada persoalan yang sampai saat ini belum selesai ketika mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-6 ini masih aktif sebagai presiden di negara ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Semoga saja cuplikan video tadi bisa menambah pengetahuan kita, bisa berguna juga bagi kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat. Salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetap semangat.